sebelumnya saya minta maaf, minta itu dengan kita semua masalah cerita air panas. Kronologinya asal dulu. Jadi asal dulu itu dalam bahasa Dayak tuh sipan lotup, Pak. Sipan lotup, tapi dikategorikan dengan bahasa Indonesia menjadi air panas. Ceritanya konon dulu kita pun waktu itu belum ada itu cerita. Dapatlah cerita, jadi cerita dulu ada 3 orang waktu itu, orang dari Dusun Serambajaya, desa Serambajaya. Kalau dulu bukan desa, Pak, dari kepala kampung dulu. Pindah ke Peruntan, membuat suatu pondok. Pondok itu dalam bahasa Dayak itu pelaman. Bikin pondok, itu 3 orang dulu, jadi beladang situ. Beladang sekitar setahun 2 tahun, baru mereka makin jauh sedikit mereka bikin ladang, sehingga kakek yang berdua ini menemukan air panas. Mau ngambil air untuk minum, tiba-tiba tangkap air itu panas yang sebelahnya. Terkejutlah, lari langsung pulang ke rumah, ke pelaman itu dulu. Datang ke pelaman itu, dia cerita bahwa di situ ada air panas, air lotup katanya, kan bahasa Dayak itu air lotup, kalau panas itu lotup. Sehingga berduyun-duyun kakek itu dengan istri itu ngajak masyarakat yang ada 2-3 orang situ untuk menjengukkan air itu. Rupanya benar datang ke situ, berjalan lagi, tiba-tiba sekitar 100 lebih meternya ketemu lagi dengan air panas yang satu, yang ada sekarang. Nah, ketemu yang itu, maka datang ke situ, posisi hari itu posisi kemarau. Dia air panas tuh ngandung asap, waktu itu berbuih kayak air yang mendidih, sehingga kakek itu menyebarluaskan bahwa di Peruntan ini ada air panas di rimba itu. Dulu kampung itu dinamakan, belum ada nama kampung, karena ada kayu Peruntan namanya, maka kampung itu simbolis mereka membuat asal usulnya jadi kampung Peruntan. Nah, waktu itu dulu tidak ada desa, kampung. Jadi nambah satu berjalan sekitar 5 tahun, ada 7 orang, 7 kakak. Jadi dia 7 kakak itu pergi ke Dangku, karena mereka tidak ada pemimpin. Pergi ke Dangku itu di belakang ini, di belakang kantor desa saya ini. Pergi ketemu dengan kakek saya. Itu kakek saya pemimpin dulu, kepala kampung, namanya kakek Golu. Nah, bilang dengan kakek Golu, Pak, katanya, di sana ada ini, ada air panas katanya, ada air lotup katanya kan. Jadi gimana katanya? Jadi ramai-ramailah ngajak kepala kampung itu pergi ke situ, sehingga benar dilihat, oh memang ada air di situ, air panas itu. Sehingga yang 7 kakak tuh minta bahasa kita itu, minta diakui bahwa mereka yang bikin pondok di situ sudah 7 kakak, minta dijadikan jadi masyarakat kakek Golu situ. Kata kakek Golu, ndak usah katanya, kalau kalian 7 orang bisa diperwakilkan, siapa yang bisa mimpin orang yang 7 kakak itu. 7 kakak masing-masing ada yang 3, ada yang 4 anaknya. Nah, jadi dibentuklah suatu, dulu ndak ada RT, termasuk apa kata kita itu, termasuk dituakan dengan orang. Anggaplah ketua RT kalau yang sekarang, ketua RT turun-temurun. Jadi sehingga di dalam itu makin tahun mereka pesat bikin ladang. Sekali bikin ladang, kadang-kadang mereka datang ke arah situ merasa bau yang tidak enak tuh, Pak. Nah, bau tidak enak. Nah, sekali pergi ke air panas itu, yang satu air panas itu kan bau busuk, panas sekali, tapi bau busuk. Dinamakan mereka ini air sipan buruk katanya, air busuk. Tidak bisa dipergunakan, tidak bisa dikonsumsikan karena bau busuk. Karena kelebihan bau belerang itu tadi, yang satu bagus. Jadi kakek itu namanya Pak Banting namanya. Pak Banting
Tutu kan banyak binatang di daerah situ, banyak lempiau, banyak segala binatang bermacam-macam lah. Kakek itu membuat sendawa. Waktu itu mereka beli garam sendawa itu jauh Pak, jalan kaki dari sini ke Sanggau, lewat Biding, lewat Selampung, lewat itu apa namanya Panah, datang Sanggau mereka beli itu garam sendawa, beli juga belerang. Sekali dibuat di situ persis bau belerang itu disamakan dengan bau air itu sama. Ini katanya air panas ini mengandung belerang, persis bau belerang yang saya masak untuk bikin sendawa ini. Sehingga banyak yang bilang tidak ada bekas gunung meletus. Kalau lihat batu-batu itu kan ada kerikil-kerikil yang merah tuh. Nah, di antara kerikil tuh mereka beladang Pak, nanam jagung ke tempat-tempat yang ada bekas vulkanik abu itu, jagung di situ yang bagus, subur, padinya subur. Katanya ada cerita dari sesepuh lagi dari kepala kampung yang kalau saya tidak salah Jambu. Jadi cerita dulu dari orang tua dulu, Gunung Jambu itu pernah meletus, tapi tahun keberapa tahun. Sehingga begitu Gunung Jambu itu meletus, begitu juga air panas itu ditemukan. Nah, mungkin radar radiasinya mungkin dia meletus sebelum kita tidak ada, atau mungkin gerakan dari dalam tanah vulkanik itu timbul keluar, maka menimbulkan suatu mata air yang ada di air panas itu, di peruntan itu. Nah, maka itu dinamakan musyawarah lagi, kepala kampung situ menamakan apa nama air nih. Nah, mereka membentukkan bahwa nama air itu sesuai karena sungai itu Sungai Sipan, karena Sipan itu kan berbelok. Nah, sini air Uru, di sini ada Sungai Sipan, maka peletak air panas itu di Sungai Sipan. Nah, maka disatukan mereka jadi Sipan Lotuk, bahasanya Sipan Panas. Nah, maka di situ kan air panas. Kalau orang kampung nyebut bukan air panas, Sipan Lotuk bahasa kampungnya. Nah, itu bahasa kampungnya. Jadi dulu mulai begitu ada air panas, orang kampung daerah keliling ini ke situ semua. Jadi ke situ dia ambil mimpi, ada yang datang ke situ, kalau kalian jenguk kami, katanya kan alangkah bagusnya kalau kalian ada yang penyakit, ada yang kena kuris, ada yang kena gatal, bisa katanya mandi di air panas ini, di Sipan Lotuk ini. Dengan catatan dulu tidak ada duit, pakai paku Pak, untuk pengkeras kita situ. Bawa paku satu atau dua atau potongan besi sebesar gini untuk ngambil tasihnya, lempar dalam mimpi itu. Dalam kita lempar diambil bahasa yang bagus, ini aku pakai air kalian untuk menyembuhkan kulit aku yang sedang gatal ini, karena aku ini kena penyakit gatal. Jadi mereka coba lempar paku 2 butir Pak, ambil air itu berubah, dioles, yang panas tadi jadi tidak panas. Dulunya kan hanya gini yang ngambilnya. Nah, begitu mereka ada kasih itu enak, mereka ngambil air cedok tidak panas karena udah dikasih tasih. Baru mereka ngoles segala muka, segala badan. Sekali belum nyampe 1 hari udah ngoles kering, badan tuh tidak gatal lagi. Nah, itu pertama diambil mimpi. Jadi sehingga kalau untuk hal itu sampai sekarang masih bisa. Contoh kalau bapak tadi ada situ lempar aja uang 1.000 atau 500 yang logam tuh bapak ngambil, tulis ya untuk mandi untuk apa, bapak rasakan perbedaan besar Pak kalau ada yang gatal-gatal itu. Nah, jadi banyak orang kemarin tahun-tahun lalu yang dari Malaysia juga banyak situ, jadi mereka mau meneliti. Jadi karena bukan wilayah kita, bukan daerah kita, kami tidak diperbolehkan orang luar, tidak diperbolehkan di luar Kalimantan Barat. Takut kita ada kenapa-kenapa nanti kan. Nah, kalau kita ini kan kita satu, sama-sama orang Kalimantan kan gitu. Menelitinya apakah air itu mengandung apa, mengandung zat belerang atau mengandung zat besi atau mengandung zat apa, kata orang timah, kan bermacam-macam kalau gerakan letusan gunung berapi itu. Nah, sehingga
pada perjalanan itu, jadi orang tua itu menyatakan udah dibikin surat, ada suratnya dulu Pak, sekarang saya masih megang kalau tidak salah, tapi tidak ketemu di rumah saya, masih ada surat perjanjian orang tua dulu. Yang pertama pindah ke situ ada bikin suratnya bahwa nama sungai itu Sungai Sipanlotu. Nah itu, jadi kami sudah sering melakukan kegiatan situ, mungkin kami dari desa sering berkunjung situ. Cuma kami dari desa juga karena ada tempat rekreasi situ, pariwisata situ, kami juga dari desa pun hanya membantu Pak, membantu secara gotong royong kebersihan sampai berapa puluh tahun, sampai sekarang tidak ada tenaga situ yang 2 orang kemarin. Itu baru diangkat P3K. Kalau dulu swadaya masyarakat, kalau ada hari besar masyarakat kerja bakti, ya gimana cara masyarakat untuk bisa beli gula kopi untuk makan minum situ, kami dari desa belum bisa ngambil kebijakan, belum bisa membuat suatu kebijakan yang gimana, karena ranahnya Sipanlotu itu masih milik Pemda Pak, milik Pemda, milik pemerintah daerah, pemerintah kabupaten. Jadi kami belum ada hak, karena kami juga masih dikategorikan belum mampu untuk membiayakan apa yang, karena di situ masih banyak yang diperlukan. Nah, belum mampu karena waktu itu disarankan oleh pemerintah daerah ini masih dipegang oleh Pemda Pak, karena dari desa kayaknya belum ada kemampuan, karena jalan situ dulu kan hancur, untuk kita bikin jembatan main ratusan juta juga, swadaya kami kan tidak ada yang dari desa, tidak mampu. Jadi sampai sekarang air Sipanlotu itu masih tetap milik Pemda, pemerintah daerah, sehingga ada 2 orang tenaga itu kalau nanti ada hari besar kayak Idul Fitri, kayak hari Natal, tahun baru, jadi mereka berdua itu yang minta petunjuk ke Sangkau sana, ke dinas pariwisata. Jadi untuk tiketnya mereka minta kadang 1.000, kadang 2.000, seberapa pemberian orang lah. Jadi kami dari desa ini belum ada hak Pak, belum bisa, nanti menyalah aturan nanti. Nah, maka aku bilang kemarin kadang-kadang ada juga terjadi hal situ, kalau ada hari besar kadang ada mobil yang patah spion kena senggol, mereka nuntut kemana? Tidak bisa nuntut ke kami dari desa, kami tidak bisa ngambil kebijakan, keputusan. Sehingga sementara ini hanya gitu-gitu aja. Ada kegiatan-kegiatan yang dari Pemda, ada sedikit kayak bikin tempat parkir, tempat bersalin, kolam renang, itu dari Pemda semua Pak, tidak dari desa. Desa belum ada. Kami hanya membantu secara fisik, secara gotong royong, secara bermasyarakat aja dari dusun peruntan. Kalau dusun peruntan itu melakukan kegiatan, kalau mengundang kami dari desa, kami datang. Nah itu sekilas cerita ibaratnya. Tapi kalau memang air itu memang alami Pak, bukan air panas yang dibuat-buat, memang alami, udah ribuan tahun tetap kayak gitu, belum ada perubahan. Itu secara singkatnya, saya rasa penjelasan gitu Pak.